Akselerasi transformasi digital membutuhkan talenta andal yang menguasai berbagai keahlian digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menghadirkan program pelatihan melalui program Digital Talent Scholarship. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan Digital Leadership Academy, program pelatihan kepemimpinan unggulan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemimpin dari sektor publik dan swasta untuk mendukung transformasi digital. Selain itu, Digital Leadership Academy diharapkan dapat mendorong dan menginisiasi transformasi digital melalui upaya perumusan kebijakan kolaboratif dan sinergis dalam pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta industri digital di Indonesia. Pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Anda kembali di Fokus Terkini, kita masih membahas mengenai peran perempuan dalam transformasi digital. Ada dua perempuan di sini, dua laki-laki, ini menggambarkan kesetaraan gender ya, di ruang publik dan ruang digital juga gitu. Kita sambung lagi nih Mbak Asita, mengenai literasi digital. Tadi saya sebutkan bahwa perempuan kan kerap menjadi korban ya, ada morphing, doxing, impersonasi, dan tadi kita sebutkan hal sebagainya, bullying juga di media sosial. Apakah literasi digital sudah membuat mereka melek mengenai bahaya ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah literasi ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia? Karena kita tahu bahwa kondisi geografis juga Indonesia ya, ada yang di pedalaman, ada yang di perkotaan, di pedesaan. Apakah sudah merata dalam pandangan Anda? Ya, kalau ngelihat dari data tadi yang Mas Rian sebutkan soal di Komnas Perempuan itu kan menunjukkan bahwa memang ada peningkatan luar biasa kan terkait dengan kekerasan berbasis gender di online, juga karena COVID-19 dan semua pindah online. Saya rasa ada perlu banyak hal yang dilakukan sih selain literasi digital. Yang buat saya sih yang penting, karena saya juga seorang ibu, itu adalah juga mengajarkan bagaimana anak-anak saya untuk berpikir kritis sejak dari dini. Karena bagaimanapun juga kayak hoax atau misinformasi itu akan selalu ada di dunia ini. Kita nggak bisa menghindari gitu. Itu udah bagian dari manusia gitu kan. Kebenaran itu kan selalu juga relatif kan ya, nggak pernah ada yang fix kebenarannya. Jadi berpikir kritis itu menjadi sesuatu yang penting, dan itu mungkin tidak bisa diajarkan oleh literasi digital dalam konteks skills, tapi lebih kepada pendalaman dan filosofikal di bagaimana anak itu dididik atau manusia Indonesia itu dididik. Terus yang kedua, saya rasa juga untuk perempuan yang perempuan itu juga penting. Tidak hanya mengatur perempuan-perempuannya, tapi juga platform digitalnya juga, Mas. Saya rasa itu regulasi juga penting untuk bagaimana platform-platform digital yang memang yang misalnya seperti Goto yang juga punya banyak agen perempuan, itu juga menjaga kepentingan dan keselamatan dari para perempuan, karena online safety itu menjadi isu gitu ya, karena banyak perempuan jadi tidak bisa punya akses gara-gara online safety ke digital. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya memang harus ada insentif sih sebenarnya ya. Jadi buat saya memang ada literasi digital, berpikir kritis, kemudian regulasi. Yang terakhir memang ada insentif untuk perempuan. Untuk bagaimana dia bisa memaknai digital itu sebagai bagian yang penting dan menggunakannya secara maksimal gitu ya. Saya sebut insentif di sini karena tadi Mbak Sito sudah sebut banyak, kalau di kasusnya Goto kan banyak perempuan yang banyak mengerjakan banyak hal ya. Jadi kadang-kadang tuh mengerjakan bagian digitalnya itu sebagian besar waktunya udah dibagi oleh banyak hal. Di kasus banyak masyarakat sipil, kita tuh kalau bikin pelatihan untuk perempuan tuh biasanya juga lihat-lihat, Mas. Jadi lihat-lihat, nggak bisa gitu kita bikin pelatihan dari jam 9 sampai jam 5 gitu, nggak bisa. Kita mesti lihat-lihat, kalau bikin pelatihan tuh mesti ada jeda, anak-anak udah pada berangkat semua, baru dibikin. Ketika anaknya pulang dia juga harus di break dulu, kemudian setelah itu baru ada lagi gitu. Jadi kalau kita addressing perempuan itu pasti harus ada adjustment dan ada insentif kalau kita penyesuaian untuk itu. Oke, kalau pemerataan literasi tadi bagaimana Anda melihatnya? Saya rasa masih belum ya. Masih belum karena memang ini persoalannya mendasar ya.
Dan banyak sekali sebenarnya di kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana orang punya akses kemudian langsung menggunakannya saja tanpa tahu, tanpa berpikir kritis di belakangnya. Bahwa ada di depan ini misalnya, karena di internet kan semua orang bisa jadi apa aja kan. Semua orang bisa jadi apa aja, semua orang bisa bohong gitu ya. Platformnya juga nggak boleh dipercaya sepenuhnya gitu ya. Tapi itu saya rasa masih jauh, Mas. Jadi yang saya rasa lebih penting selain literasi digital yang skills itu adalah berpikir kritis. Dari sekolah mungkin itu penting. Dari rumah juga penting ya? Dari sekolah dan dari rumah. ibu ke orang tua, ke anak maksudnya? Dari orang tua ke dari anak. Orang tua ke anak. Pak Semi, saya sambung dikit nih ya sebelum kita bicara mengenai beberapa tingkatan pengembangan sumber daya manusia. Kita menyambung tadi hal-hal yang dialami perempuan, bullying dan lain sebagainya, doxing. Apakah itu juga diatur dalam PDP? Karena kita tahu bahwa sebetulnya ya mungkin nggak banyak masyarakat yang paham juga apa aja sih yang diatur dalam PDP ini dan hal-hal detail apa yang perlu diperhatikan. Khusus untuk doxing diatur, ada pengaturan khusus. Jadi undang-undang PDP ini mengatur ada 4 unsur pidana baru, yaitu mengungkapkan data pribadi orang. Nah ini doxing, itu doxing. Saya nempel. KTP-nya diambil terus dipublish atau data-data pribadinya terus dipublish. Ini tuh termasuk doxing. Itu adalah suatu kejahatan. Terus kita menggunakan data pribadi orang, umpamanya kita ngambil fotonya dari sosial media lah, masukin ke WA kita, pakai namanya orang itu, terus kita yang gunakan. Itu menggunakan data pribadi orang. Itu juga kejahatan. Apalagi dipakai untuk menipu, tambah lagi kejahatan kedua itu. Yang ketiga itu adalah kita menggunakan data, memalsukan data pribadi. Contohnya adalah kita membeli SIM card buat telepon menggunakan KTP orang. Itu kejahatan. Kejahatan. Ada pidananya? Oh, pidananya. Kan saya nggak tahu kamu. Loh, jadi orang itu, padahal bagaimana kalau orang itu yang menggunakan KTP itu, dia melakukan kejahatan. Yang dicari kan orangnya. Ancamannya berapa itu, Pak? Itu 6 tahun tuh. 6 tahun? Yang itu panjang. Ya? Karena dia menipu negara dan ini. Kan gini, yang dirugikan juga orang yang digunakan. Betul. Kalau dibuat kejahatan, yang dicari polisi dulu kan orang yang dipakai itu. Iya, kan banyak kita melihat sekarang tuh bahwa orang-orang dikejar-kejar dengan hal-hal yang dia nggak lakuin. Kayak dia, KTP dia, NIK dia dipakai untuk pinjaman online, kemudian dia dikejar-kejar bahkan diancam, dihubungi semua keluarganya. Itu dia, itu salah satunya itu, karena harus diberatkan loh. Karena merugikan banyak orang yang jadi menipu, jadi justru akan menghambat ekonomi digital karena dia menggunakan nama palsu. Kedua, orang yang digunakan juga akan dirugikan. Jadi itu makanya kita mengatur itu. Jadi harapannya memang jadi kita boleh mengungkapkan data pribadi kita hanya untuk data pribadi kita, tapi data pribadi kita yang diberikan kepada penyelenggara itu dibatasi juga oleh undang-undang ini. Harus spesifik, umpamanya untuk ngantar barang ya hanya untuk ngantar barang. Untuk transaksi belanja, untuk transaksi belanja. Kalau data yang lain nggak udah lanjut kesebar gimana itu data-data, misalnya orang-orang udah nyebarin banyak data orang-orang, apa yang perlu dilakukan? Nah, gitu, makanya nanti ini kan ada 2 tahun untuk compliance ya. Bukan kalau undang-undang ini langsung berlaku. Jangan salah antara adjustment untuk compliance compliance administrasinya. Tapi pidananya sudah berlaku dan prinsip-prinsipnya sudah berlaku. Yang diberikan waktu oleh undang-undang ini untuk adjust. Karena kan tuh requirement-nya tinggi. Betul. Ya kan, kalau kita bicara perlindungan data pribadi berarti mereka harus memperbaiki sistem keamanan cybernya. Jadi harus hati-hati mulai hari ini ya. Meningkatkan SDM-nya, merubah kulturnya. Jadi ini yang jadi kita kasih kesempatan. Jadi yang tidak dilaksanakan adalah denda administratif, tapi pidana langsung. Pidana langsung. Ya. Jadi bagi yang terakhir ya, tadi kan ada 4. Yang terakhir adalah mengumpulkan data pribadi secara tidak sah atau tanpa legal basis adalah kejahatan. Ini artinya apa? Apapun bentuk data pribadinya, nomor telepon kah, NIK kah? Ya, jadi kalau ada tadi dapatnya dari data hasil curian, kebocoran, dia pakai mamanya, atau dia beli data pribadi, itu pidana. Kalau konteks terkini mungkin partai politik yang mengumpulkan data-data konstituen itu juga bisa pidana ya? Bahkan ada konsen. Ada konsen ya. Nah, itu konsen nggak apa-apa tadi, yang sah itu harus ada. Jadi mengumpulkan data itu prinsip-prinsipnya tadi. Pertama ya, untuk waktu mengumpulkan apakah ada konsen. Kedua, apakah mereka mempunyai kewenangan. Kayak Dukcapil. Atau ada yang tiga, ada kontrak nggak, ada kontraktual. Umpamanya saya pergi kontrak dengan bank kan pasti saya kasih data pribadi saya. Pasti ada kontraktual. Apakah ada untuk kepentingan publik? Gitu. Ada juga nanti mengumpulkan data pribadi karena untuk vital interest. Vital interest itu untuk melindungi saya atau mengamankan saya. Tapi di saat datanya dikumpulkan dan dia tidak merasa
register untuk hal tertentu bisa menuntut juga untuk bisa, itu bisa karena waktu mengumpulkan dari kalau itu basisnya adalah konsen, itu bisa dibuktikan secara sistem. Jadi nanti bisa dilakukan pengecekan atau namanya digital audit bisa dilakukan. Saya ke Goto. Boleh. Mbak Sinto, kita kan tahu bahwa Goto ini sebuah platform yang membutuhkan data pribadi untuk bisa mendaftar di sana. Bagaimana mengantisipasi menangkisnya orang-orang yang kemudian mendaftar dengan data yang bukan milik pribadinya dia? Tentunya kami selalu, jadi dalam platform kami, tadi seperti yang disampaikan Pak Semi, harus ada konsen. Kemudian tentunya setelah ada konsen, kita juga mempergunakan AI untuk melakukan verifikasi. Jadi kita memang mempergunakan harus kencang ya teknologinya, apalagi mitra driver kita kan banyak. Sekarang mitra driver aja mau masuk, mau mengaktifkan aplikasinya, udah pakai AI, harus pakai. Nggak bisa lagi pakai akun orang lain. Nggak bisa pakai akun orang lain. Dipidana juga nggak kira-kira itu? Pakai data orang lain untuk bisa ngegojek misalnya gitu kan ya? Itu bisa kira-kira Pak Semi ya? Bisa ya? Terus karena kecuali nggak tahu saya ada kontraktual antara ininya ya. Itu ada kontraktual. Kan ada kontraktualnya antara kami dengan mitra drivernya. Nah, tapi tentunya kan mitra drivernya yang A, misalnya si Abdul ya, kontraknya adalah Abdul. Ya tentunya Pak Agus nggak bisa dong, wajahnya aja udah beda. Untuk masuknya harus wajahnya Pak Abdul gitu, bukan Pak Agus. Demikian juga kami juga melakukan beberapa hal yang lain, seperti misalnya dengan GoPay, kami juga menyebutkan kayak aman bersama GoPay, di mana kami mengajarkan kepada mereka bagaimana sih untuk menjaga supaya keamanan cyber kamu tetap terjaga. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Semi dan Sita juga, untuk literasi digital ini kita baru mulai nih, perjalanannya masih panjang banget gitu. Tapi pada saat yang sama bukan berarti nggak ngelakuin apa-apa. Jadi edukasi terus menerus, dan bukan cuman perempuannya saja, tapi teman-teman pria atau mitra yang pria juga di ini. Kalau di dalam Gojek terutama misalnya mengajarkan sexual conduct yang bagus, kemudian bagaimana sih bercakap-cakap dengan consumer, kan ada program, ada chat program kemudian menelpon consumer, makanya kami sekarang juga sudah melakukan number masking. Jadi nggak akan keluar tuh number yang benar. Data pribadinya terlindungi. Data pribadinya terlindungi. Nanti kita akan bahas lagi Pak Semi, kita perlu tahu juga bagaimana kemudian pengembangan sumber daya manusia untuk bisa meningkatkan transformasi digital, terutama perempuan, dan nanti bagaimana peran Goto dalam mendorong transformasi digital dan juga pemberdayaan perempuan nanti ya di ekosistem Goto. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.